Pada Maret 1995, ketika Perang Bosnia sedang berada pada puncaknya, Presiden Indonesia Soeharto melakukan perjalanan diplomatik ke kawasan Balkan. Setelah singgah di Kroasia, ia tiba-tiba menyampaikan keinginannya untuk melanjutkan perjalanan ke Sarajevo, kota yang saat itu dikepung pasukan Serbia dan dianggap sebagai salah satu tempat paling berbahaya di dunia. Keputusan mendadak ini mengejutkan rombongan Indonesia. Menteri Luar Negeri Ali Alatas, Mensesnek Mordiono, hingga perwira pengamanan presiden tidak menyangka Soeharto ingin memasuki wilayah yang masih berada dalam ancaman tembakan. Peringatan keras datang dari Jenderal Bernard Janvier, Komandan Pasukan Perdamaian PBB. Ia menolak rencana kedatangan Soeharto karena PBB tidak dapat menjamin keselamatannya. Namun Soeharto tidak bergeming. Demi tetap datang, ia menandatangani sebuah dokumen yang menyatakan bahwa PBB tidak bertanggung jawab atas keselamatannya maupun keselamatan rombongannya. Dokumen itu kemudian dijuluki sebagai kontrak mati. Dalam penerbangan menuju Sarajevo, seluruh penumpang mengenakan helm dan rompi anti peluru. Hanya Soeharto yang menolaknya. Syafri Syamsuddin, Komandan Grup A Pas Pampres saat itu, berulang kali meyakinkan sang presiden, tetapi Soeharto hanya menjawab santai, helmnya nanti masukkan ke Taman Mini, ke Museum Purna Bhakti. Ia bahkan menyuruh Syafri saja yang membawa rompi pengaman. Ketegangan terasa karena pesawat melintas di wilayah yang baru saja dilewati tembakan, namun rombongan berhasil mendarat dengan selamat. Setibanya di Bosnia, rombongan dipindahkan ke Panzer VAB milik pasukan Prancis. Untuk mengantisipasi ancaman penembak jitu, Soeharto ditempatkan di kendaraan urutan ke-7 dalam konvoi. Ketika kendaraan bergerak, ia bertanya kepada atase pertahanan Indonesia, "Sekarang ini kita berada di mana?" Sang atase menjawab, "Kita sedang melintasi Sniper Valley, daerah dengan penembak jitu paling aktif di Sarajevo." Meskipun berada di wilayah berisiko tinggi, Soeharto tetap tenang. Sikap ini menular kepada seluruh rombongan. "Presiden saja berani, mengapa kami harus gelisah?" kenang Syafri kemudian. Dalam suasana kota yang masih dikepung, Soeharto bertemu Presiden Bosnia-Herzegovina, Alija Izetbegovic, dan menunjukkan solidaritas Indonesia. Dalam pertemuan resmi yang hangat, sambutan ramah seperti "senang menyambut Anda di sini" diselingi komentar ringan tentang cuaca. "Tuan, tetapi cuacanya terlalu panas." Setelah sapaan ringan, pembicaraan beralih pada isu penting, perdamaian di bekas Yugoslavia. Karena Soeharto tidak berbicara dalam bahasa Inggris, pernyataannya disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas. Melalui Alatas, Indonesia menegaskan bahwa perdamaian yang benar-benar bertahan hanya dapat dicapai melalui negosiasi langsung antara para pemimpin pihak yang terlibat perang, bukan semata melalui perantara internasional. Yang dimaksud adalah para pemimpin Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Makedonia, Serbia, Montenegro, dan Slovenia. Mereka harus duduk bersama dan menyelesaikan konflik secara mandiri. Selain itu, Indonesia menekankan bahwa kesepakatan damai harus komprehensif dan utuh, mencakup seluruh wilayah bekas Yugoslavia, serta semua aspek permasalahan, politik, sosial, etnis, dan kemanusiaan. Di perjalanan pulang, Syafri akhirnya menanyakan alasan Soeharto memaksakan diri datang ke Sarajevo tanpa perlindungan penuh. Soeharto hanya menjawab singkat, "Kita ini pemimpin negara non-blok, tapi tidak punya uang. Ada anggota yang susah, kita tidak bisa bantu uang, jadi kita datang saja, kita tengok." Jawaban itu menggambarkan bentuk solidaritas yang dipilih Indonesia. Kehadiran fisik sebagai dukungan moral tanpa harus membawa bantuan besar. Di luar agenda resmi, beredar kabar bahwa Indonesia turut membantu Bosnia melalui jalur tertentu. Meskipun tidak pernah dikonfirmasi secara resmi,
Kabar ini memperkuat gambaran bahwa dukungan Indonesia tidak hanya hadir dalam bentuk diplomasi. Dalam kunjungan singkat itu, Soeharto juga menyampaikan gagasan membangun sebuah masjid untuk warga Bosnia sebagai simbol persaudaraan. Ia menunjuk arsitek Masjid Atin, Fauzan Neumann, untuk merancang bangunan tersebut. Walau sempat tertunda akibat kejatuhan Soeharto pada 1998, proyek tersebut akhirnya diteruskan dan Masjid Istiqlal Sarajevo diresmikan pada 2001. Banyak elemen berasal dari Indonesia, termasuk pintu jati Jepara, mihrab hadiah Presiden B.J. Habibie, dan mushaf Al-Quran dari Indonesia. Masjid itu kini menjadi pusat aktivitas keagamaan dan kebudayaan Indonesia di Sarajevo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Fajar, tour leader Muslim, dan halo travelers. Sekarang kita sedang berada di kota Sarajevo, Bosnia. Di belakang saya ini adalah Masjid Istiqlal yang dibangun oleh Pak Harto, Presiden kedua Republik Indonesia di tahun 95. Setelah beliau datang ke kota Sarajevo untuk memberi dukungan kepada orang-orang Muslim Bosnia yang ketika itu habis dibantai oleh tentara Serbia. Oke, sekarang kita lihat ke dalam. Ini masjidnya. Dibangun tahun 95, kemudian sempat terhambat. Assalamualaikum. Indonesia. Lasting settlement can only be achieved if it is negotiated directly between the leaders of all the parties directly concerned, meaning the leaders of Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia, Serbia, Montenegro, and Slovenia themselves. Another important premise is that any settlement to be lasting should be comprehensively and integrally approached, meaning that such a settlement should try to encompass not only all the territories of the former Yugoslavia, but also all the aspects and the elements of the problem.
Kunjungan Soeharto ke Bosnia dikenang sebagai salah satu momen paling dramatis dalam sejarah diplomasi Indonesia. Ia datang ke wilayah perang tanpa perlindungan penuh, bukan untuk membawa bantuan besar, tetapi untuk menunjukkan bahwa Bosnia tidak sendirian. Kehadiran itu mungkin tidak menghentikan perang, tetapi ia memberikan pesan moral yang kuat. Solidaritas dapat hadir dalam bentuk keberanian untuk melihat penderitaan dari dekat, bukan hanya mengutuk dari jauh. Kunjungan ini kemudian sering disebut sebagai salah satu langkah diplomatik paling berani yang pernah dilakukan oleh seorang presiden Indonesia. Banyak pengamat menilai, pada masa itu hampir tidak ada pemimpin dari Asia Tenggara yang bersedia datang langsung ke wilayah yang sedang dilanda perang berkepanjangan. Soeharto dianggap menantang maut bukan karena membawa kekuatan militer ataupun misi politik, tetapi demi menjaga solidaritas kemanusiaan. Ia hadir sebagai simbol bahwa tragedi di Eropa Tenggara itu bukan hanya urusan negara-negara besar, melainkan kepedihan yang pantas mendapat perhatian dunia, termasuk dari negara berkembang seperti Indonesia. Keberanian tersebut kemudian dikenang sebagai pesan diplomasi, bahwa kepemimpinan tidak hanya diukur dari kekuatan senjata atau bantuan materi, tetapi dari kesediaan untuk menyaksikan penderitaan manusia secara langsung dan memberikan empati tanpa syarat. Écartez un petit peu la première section. So happy to welcome you here. Mr. Suharto. Force Commander of the United States. We have